hampir terakhir reading karena memang ya beliau ini Kamera aja, kamera tengah. alhamdulillah karena memang orangnya luar biasa. Saya cuma lihat dari stasiun TV atau dari status beliau di YouTube dan lain-lain, dari lagu juga gitu. Tapi ketika ketemu langsung, justru saya kaget karena kakak lain mau bicara sama saya, mau ngobrol, mau sharing, mau nongkrong, mau cerita soal dirinya seperti apa ada hal penting, hal detail yang harus saya pelajari supaya orang bisa lihat, oh ini memang Rahim Laude ditambah dengan logat bau, stand up, pokoknya banyak sekali cerita sama kakak Rahim, banyak diskusi-diskusi yang cukup intens ya. Dan yang paling menyebalkan adalah, jadi memang kadang nih saya suka agak bandel, jadi suka ada perbedaan pendapat, tapi setiap dibalas sama kakak Rahim itu memang masuk akal jadi nggak bisa dilawan gitu. Akhirnya saya ikuti karena saya tahu ini susah dan saya tidak mau mengecewakan baik dari Vision maupun mainku, direkturku, dari kakak Rahim itu sendiri. Ya saya banyak ngobrol banget sama warga-warga lokal di Mobo, saya ngobrol juga bertanya-tanya soal misal logatnya gimana, masih maksa apa enggak logatnya, atau ada tambah-tambahan kata-kata yang perlu, misalnya dan ada panggilan kalau manggil cowok itu biasalah Rahim lah kolok, kalau siapa gitu, atau kalau cewek pakai wah Naya, wah Aurora. Saya coba cari-cari ada apa ciri khas atau gaya kata Rahim seperti apa, coba dari language dari lain ya, maksudnya insya Allah dengan semua hal yang saya sudah pelajari, setidaknya saya bisa mewakili kata Rahim secara baik. Sudah pasti yang bakal adegan yang cukup berat karena dengan segala hormat ibuku tersayang, Ibu Cut Mini, jadi aku sempat kena method acting dari beliau yang cukup mengatakan mental sebagai junior ya gitu. Dan berkebetulan beliau bantu banget aku ketika aku susah nangis, dia nyamperin aku, dia tanya gimana, kamu masih butuh waktu nggak, kamu butuh bantuan nggak, kamu butuh apa nggak yang bisa ibu bantu buat kamu. Dibantui sama beliau, akhirnya saya bisa menangis-nangisnya. Dan ketika saya lihat kemarin, saya puas kayak ada. Dan yang kedua itu sama balik yang kita berdua yang ada di ya, yang bisa semuanya lihat, yang ada pertengkaran antara Ode dan Kakak Rahim tadi kan juga nyebut Kakak Rahim dan Keisha tadi kan juga nyebut Kakak Rahim, anak ini ingin saya pukul gitu kan, itu bercanda atau keseruannya gimana sih di antara kalian? Demi Allah betul. Tapi ini kisahnya ngomong, dia bilang belum ketemu dirimu saja 5 tahun lalu ingin saya pukul. Berarti berhasil ini orang. Nah itu Emang kelakuannya Keisha gimana sih? kayak remaja tuh, planet remaja tuh. Bicara sama komang aslinya kah atau kayak gitu? Ya, sempat ketemu sama komang aslinya, sempat observe juga dan sempat fansnya. Dan aku suka sering nanya sama Kak Rahim juga gimana sih cara pandang ke Kak Komang gitu, suka nanya terus sama Kak Naya juga karena Kak sempat interview Komangnya kan, jadi aku suka nanya. Kalau untuk perubahan fisik mungkin ada yang dilakukan supaya lebih mirip sama Komang aslinya. Keisha tadi sempat bilang sering debat sama Kak Rahimnya sendiri. Kira-kira debat kenapa sih sampai ya biasanya contoh ada jokes yang terpikirkan secara alam bawah sadar saya gitu. Makanya bagaimana kalau saya bawa seperti ini? Kok tidak hapus. Kenapa? Ini terlalu kontroversial atau ini terlalu gelap atau apa gitu. Ya memang betul, makanya mau saya lawan pun saya harus kalah sama orang aslinya gitu kan. Explore. Alhamdulillah, maksudnya saya mau ajak kalian bayangkan, saya memenangkan satu karakter yang orang langsung dari depan saya untuk memantau saya bermain seperti dia gitu. Terutama yang scene stand up, karena itu
100% mirip tuh. Kebetulan ini ruang-ruang bioskop, ruang-ruang movie-nya enak kita isi. Saya rasa sweet. Kalau saya sama Komang bilang itu sweet. Orang-orang sini gimana untuk biar bahasa Balinya, garis Balinya juga dalam karakternya seperti apa untuk menjadi garis Bali kan? Sempat ada coach dialeknya untuk logat Balinya, tapi emang karena aku dari kecil udah jawabnya di Bali, jadi sebenarnya udah lumayan familiar sama logatnya dan sedikit tahu bahasa Bali juga karena sekolah di sana kan, belajar juga waktu di sekolah bahasa Bali. Gimana rasanya waktu kamu dipercaya untuk menjadi komang? Ya lumayan deg-degan sih sebenarnya, makanya aku nanya banget sama Kak Raim kayak gimana, kamu tuh gimana sih, karena waktu awal-awal ini Kak Komai belum bisa datang ya, jadi aku nanya-nanya terus. Kara, guysnya kan kamu tahu banget gestur dari Kara yang dari sering ketemu sekarang itu kamu nonton stand up-nya dia langsung berapa lama gitu prosesnya untuk nontonnya dan tahu sebegitu detailnya gitu tentang. Kalau soal itu setiap ngobrol saya perhatiin gerak-geriknya atau kadang nah ini yang bikin agak dilema pada saat awal belajar logat itu karena memang karena saya asli Sulawesi terutama di Makassar. Nah orang Makassar ini biasa dia tidak menggunakan tone tidak tinggi, tinggi justru tone tinggi. Kamu mau kemana nih? Tidak jelas. Jangan dulu kesana dulu bisa kayak gitu. Nah sedangkan orang-orang Buton ini itu belum aku pantau awal-awal ini masih ingat berapa kali kakak koreksi saya soal logat bener-bener hampir setiap kali pasti ada kalau nggak kurang atau ketinggian yang dimana kan aku membawakan satu karakter yang sangat kental akan adat dan juga asal daerahnya yang dimana kalau aku tidak bisa setidaknya membawakan dengan baik aku takut nanti sudah pasti kecewa orang tadi juga ngerasa ini bukan orang Bobo, ini bukan orang Sulawesi, ini dipaksa dan lain-lain. Masih ke bawah nggak setelah logat itu atau menjadi gesturnya bawah banget sampai setelah syuting kayak waktu itu masih ada di logatnya nih. Saya bertanya sebulan itu jadi mamaku sempat kaget karena aku lagi teman sama mamaku aja itu masih pakai logat. Terus kata bunda loh, kamu kok pakai logat kan udah di rumah. Tapi kalau ini hilang bun, kalau ini hilang saya cari setahun lagi tidak ketemu lagi di logat. Kalau logat sendiri masih ke bawah nggak sih? Masih setelah syuting Jadi lucu-lucuan ya, maksudnya juga sehari-hari ya. Orang lebih sweet habis jadi komang. Kayak itu jangan di ini saja bang. Jadi bahasa logat Bali itu jadi keaktif lagi gitu. Aku harus berhentiin lagi karena waktu film pertama Susasinya aku juga gimana caranya biar aku nggak logat Bali kan. Terus tiba-tiba sekarang dapat proyek yang harus dimunculin lagi logat Balinya gitu. Karaim. Bisa kan tadi kalau soal logat kan masih suka ke bawah ya. Kalau chemistry-nya sama Laura ke bawah masih sampai ke dunia. Ekstrim. Next question. Alhamdulillah kami masih berteman baik sampai sekarang. Salah satu lawan main saya yang masih kontekan sampai saat ini. Ini saya mau bilang sedikit, biasa kalau ada press con begini, jawaban template artis apa? Apa? Ini seperti keluarga baru. Oh tidak bukan. Ini seperti project dan ini terjadi betul, bukan munafik teman-teman yang masih rajin nongkrong walaupun saya agak jarang di kan rumah tangga tuh. Tidak Ya, karena kau juga kan terlalu malam kau banyak di acara. Jakarta. Banyak kali acara. Iya, terlalu banyak acara. Makanya memang chemistry-nya betul. Tidak hanya sekedar template jawaban kalau ada keluarga baru padahal tidak pernah lagi aktif. Tapi ini betul keluarga betul. Saya jujur lebih terharu sih ketika dia masih mau temenan sama saya karena saya kira dia akan menghilang gitu aja setelah syuting. Project baru lagi tuh. Iya. Ada istri ikut syuting nggak sih? Iya, betul. Dia jagain juga. Saya ajak ke sini tadi. Saya minta alasannya apa? Mengantuk anakmu katanya. Karaim, itu gimana sih respon dari
sendiri setelah sebelumnya dibuatkan jadi lagu, sekarang dibuatkan menjadi film. Betul. Kalau kamu tanya istriku bilang apa setelah kamu sholat, yang dia bilang, betapa Tuhan kasih hadiah besar sekali sama kita setelah menikah. Kita berdoa satu ini. Kita berdoa supaya Allah tutup aibnya kita. Aib. Lihat trailnya tadi malam yang preview-preview itu, dia belum saya dia menangis. Oh berarti berhasil ini. Ini tinggal mertua saya semoga tidak tersinggung. Tapi aman. Minta izin mertua juga nggak? Ya aman kok, udah semua aman semua. Dan risetnya kita sangat bagus loh. Kita libatkan juga komunitas Bali, komunitas Buton juga. Kalau secara gambar itu kau lihat itu Ode di pantai, kehidupan pertukangan, nelayan. Kau lihat Ade Komang itu di gunung dengan Bali dan kawan-kawan. Di gambar bagus, di telingamu nanti bagus. Ada banyak lagu juga terselip di sana. Kemudian ceritanya. Dan paling bagus di film ini apa? Ceritanya masih tetap berjalan sampai sekarang. Selesai pulang dari bioskop, masih bisa konfirmasi di saya, masih bisa lihat podcastku, masih bisa lihat Instagramnya istriku. @komangade Widiandari. Dia minta kredit tadi itu. Itu ya. Berapa mirip kisah di film ini? Sangat mirip, soalnya kita angkat dari situ. Di plus logika film. Mbak Naya juga gimana cara menangkap